Yang terbuat dari plastik apa hukumnya? Mubah. Yang terbuat dari kayu mubah. Yang terbuat dari besi mubah. Semuanya mubah. Ya, kecuali Kecuali yang pertama, bejana yang terbuat dari emas dan perak, kecuali tambalan kecil dari perak. Yang kedua, kulit hewan, kecuali setelah dikeringkan dibag. Semuanya halal mubah kecuali dua. Yang pertama, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik dia dibuat murni dari emas dan perak, atau dicat dengan cat emas dan perak, atau ada campuran emas dan perak, maka semua bejana tersebut hukumnya haram, tidak boleh. Dulu raja-raja Persia dan Romawi, orang-orang kufar, mereka membuat makanan mereka dari emas dan perak. Bahkan sebagian perabotan yang mereka miliki itu terbuat dari emas dan perak, tafakhuran, berbangga dengan hal tersebut dan menyombongkan diri dengan barang-barang tadi. Makanya datang Islam tidak boleh, melarang. Ya, dan juga ini menunjukkan tawadhu, seseorang merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, memakai barang-barang yang sederhana hanya untuk perkara-perkara sepele, makan, minum dan yang sejenisnya. Makanya dalam Islam dilarang semua bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, baik dia dibuat murni dari emas dan perak, atau ada campuran emas dan perak, atau dicat dengan emas dan perak, semuanya tidak boleh, terlarang karena ada nas, ada dalil. Selain dari emas dan perak hukumnya boleh, mubah. Ya, kecuali tambalan kecil dari perak, karena disebutkan di dalam hadis kalau bejana Nabi SAW itu sempat pecah atau bolong kecil, maka ditambal ya dari perak yang kecil dan sedikit itu. Nah, ini hukum ini karena bejana dilarang dalam Islam, maka dia berkaitan dengan semuanya. Baik tidak boleh gagang pintu dari emas dan perak, atau hordeng dari emas dan perak, ya, gelas dari emas dan perak, dan yang seterusnya. Ya, tidak boleh. Emas, kata para ulama, itu dipakai untuk 3 hal. Yang pertama, hilya, perhiasan. Emas dan perak itu difungsikan untuk 3 hal. Yang pertama, hilya, perhiasan. Maka perhiasan dibolehkan bagi wanita berhias dengan emas, sedangkan laki-laki tidak boleh, haram. Ya, dia dihalalkan dari perempuan, dia dihalalkan untuk perempuan dari umat ini dan diharamkan buat laki-laki. Maka perempuan boleh dia berhias dengan emas, baik cincin, kalung, gelang, anting, dan seterusnya. Semuanya boleh buat perempuan dipakai perhiasan dari emas. Sedangkan laki-laki, dia tidak boleh memakai perhiasan dari emas dan boleh memakai perhiasan dari perak, yang biasanya mungkin khatam. Ya, laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya emas dan perak itu buat investasi. Disimpan ya dan dijadikan investasi. Dan ini dibolehkan oleh para ulama dengan syarat dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga, selain dari perhiasan dan investasi. Selain dari perhiasan dan investasi. Buat apa? Semuanya. Bejana, ya, atau kendaraan mungkin terbuat dari emas, ya, atau pakaian, ya, sebagian negara membuat baju dari emas misalnya, atau yang lainnya. Maka selain dari perhiasan dan investasi itu tidak boleh, hukumnya haram. Ya, tidak boleh, hukumnya haram. Karena apabila Nabi SAW melarang umatnya untuk memakai bejana terbuat dari emas dan perak, maka yang selain dari bejana hukumnya juga haram. Sebagian orang membuat pulpen dari emas, apa hukumnya? Haram, nggak boleh, ya. Dan yang lain-lainnya bisa dipahami ya. Yang kedua, kulit hewan. Kulit hewan ini juga pada dasarnya najis, tidak boleh, ya. Kulit hewan pada dasarnya najis, tidak boleh, kecuali apabila sudah didibagh dalam bahasa Arab, ya. Dibagh itu dikeringkan dan juga ada metodenya sampai dia menjadi halal. Biasanya kalau orang yang produksi barang-barang dari kulit, dia tahu cara dibagh. Dibagh itu dengan cara dikeringkan dan seterusnya. Maka apabila sudah dikeringkan, didibagh, maka kulit hewan tersebut menjadi halal, ya, tidak jadi masalah. Ya. Nah, dua ini, emas dan perak, yang terlarang buat bejana. Yang kedua, kulit hewan tidak boleh kecuali apabila sudah didibagh, dikeringkan. Nah, tafadhal.